City, welcome back bersama kita lagi. Nah, kali ini kita akan membedah salah satu buku yang berjudul The Joy of the Leadership. Jadi kali ini kita akan belajar tentang leadership ya teman-teman. Nah, kali ini kita ada di bab pertama, yaitu yang berjudul mendorong kinerja untuk mencapai kesuksesan. Jadi bagian Bab 1. Jadi efek 10 kali lipat kali ya. Boleh dijelasin apa sih efek 10 kali lipat yang dimaksud dari buku ini? dilihat dari judulnya, mendorong kinerja demi mencapai kesuksesan dan pemenuhan diri yang tiada henti. Nah, di bab 1 ini dia ada cerita tentang dua orang, satu cowok namanya Tristan, yang kedua namanya Felicity. Nah, perbedaannya adalah si Tristan ini membawa vibes-nya kalau di kantor maupun di kantor ataupun di rumah, dia itu vibes-nya kayak lelah aja, kayak nggak enjoy gitu sama kerjaannya, sama kehidupannya. Nah, kalau si Felicity ini dia kayak sesuai dengan judul pemenuhan diri yang tidak henti, dia kayak enjoy aja, kayak membuka dirinya lebar-lebar untuk sesuatu yang bisa dia enjoy. Itu perbedaan dari Tristan dan Felicity. Oke, jadi ini sebenarnya ini bukan perbedaan dari dia sih, tapi menggambarkan kita. Karena kita kadang menjadi Tristan, kadang menjadi Felicity ya teman-teman. Tapi lebih condong kepada dia kalau lebih sering mana gitu. Kayak ini Tristan ya. Biasanya Tristan deh kayaknya. Oke, terus gimana nih? Apa sih yang didapat dari Tristan? Apakah Tristan kemudian menjadi sadar Tristan Felicity setelah disebutkan oleh Felicity? Oh jadi ada Tristan dan Felicity-nya teman-teman. Oke, kalau misalkan dari Tristan sendiri, dia ini bisa dibilang setiap hari vibe-nya itu negatif thinking. Dia nggak menganggap sesuatu itu sebuah kesenangan. Ya. Baik di rumah maupun di kantor, dia di rumah pun serasa rumah itu sebuah pekerjaan. Sampai dia mengabaikan istrinya ataupun anaknya, karena dia nggak sempat main sama anaknya, karena juga makan bareng pun nggak bisa. Walaupun emang kehidupan dia itu teratur, bangun setiap pagi bekerja, namun di dalam pekerjaan sendiri dia condong memiliki satu kelemahan dan sangat ambisius untuk memenuhi kelemahan tersebut. No, cuman lambat laut karena mungkin di dalam buku itu dia udah usianya lebih di atas 30, jadi bukan kemajuan yang dia dapat, malah penurunan yang dia dapat. Karena satu lagi mindset dia udah negative thinking. Dia Felicity itu digambarkan dia tuh usianya di bawah si Tristan. Jadi ketika si Tristan tahu kalau misalnya Felicity pasti bakal mendapat promosi, dia makin merasa was-was akan karyawan yang lain yang usianya di bawah dia. Makanya dia tuh nggak mau kelompok dia di bawahan-bawahannya dia. Semua yang udah nyaman sama dia pertahanin seperti itu. Dia nggak mau menambah orang lain yang mungkin memiliki skill yang bisa melengkapi timnya gitu, malah dia menutup diri. Beda cerita dengan si Felicity, karena dia setiap hari itu selalu positive thinking, enjoy sama aktivitasnya, selalu memenuhi kebutuhan suaminya ataupun anaknya gitu. Dan setiap hari pun dia selalu menyempatkan diri dengan berolahraga agar otak pikiran dia tuh nggak terlalu acak-acak dengan pekerjaan gitu. Dan di pekerjaan pun dia tergolong memiliki satu kelemahan yang bisa dibilang itu fatal menurut karyawan-karyawannya. Bahkan dia sempat sering diledekin sama teman-temannya. Namun nggak menutup kemungkinan kalau misalkan kelemahan itu jadi satu kelemahan buat dia. Malah kelemahan itu membuat dia tuh cari cara gimana sih cara biar orang gue tuh nggak membebani karyawan.
Nah, makanya itu dia mempelajari isi dari sesuatu yang dia nggak bisa. Dia tuh nggak bisa eksplisit yang digambarkan. Namun dia pelajari eksplisit ini isinya tuh bagaimana. Makanya ketika karyawannya itu bertanya sama dia tuh bisa sampai sesuatu yang sekecil apapun dia mengerti bagaimana cara menanganinya. Itu poin plus dari dia. Itu makanya semua orang tertarik ingin bergabung ke tim dia karena leadership dia tuh bagus banget karena mendadak yang lain-lain. Sedangkan Tristan tuh tidak punya seperti itu. Malah setiap hari dia lembur dan ya itu kurang bagus sih untuk kerjaan dia juga. Bagus sih. Iya, manajemen waktunya pun jelek. Itu gimana dengan yang lainnya? Maksudnya kalau yang kecil dari diri sendiri aja udah acak adul. Mungkin karena tadi dan leadership ini ternyata berdampak juga ya buat kepentingan kita. Jadi di rumah benar, di rumah juga benar. Ketika kita bisa menanamkan itu nilai-nilai leadership itu sih. Tadi kan sudah dijelaskan dengan Mania dan sudah dijelaskan lengkap dengan Mas Asep ya. Jadi gambaran poinnya adalah dua orang ini tuh contoh pemimpin gitu ya, dengan perbedaan karakter gitu kan. Yang satu si Tristan negatif, yang menjerumuskan yaitu pandangannya ke negatif gitu. Terus yang satu Felicity arahnya tuh ya ke positif ya. Jadi kayak membuka wawasan banget gitu insight-nya dari si Felicity yang bisa dibilang tuh pekerjaannya dia sebagai pemimpin tuh dia bisa berdelegasi gitu kan ke teman-temannya, ke rekan-rekannya gitu, bahwa kalau misalkan dia tuh nggak menutup kemungkinan si rekan yang mau join itu ya udah gabung aja gitu. Yang penting support dari rekannya itu bisa ngebantu sebuah pekerjaan jadi selesai gitu. Dia juga nggak takut kalau misalkan ketemu sama orang yang join sama dia itu maksudnya better dari dia gitu, lebih baik dari dia dan lebih jago dari si Felicity itu, dan itu kayak nggak takut yang namanya itu. Makanya si Felicity itu kayak hidupnya tuh balance aja gitu kan, work-life balance gitu. Jadi kayak ya yang tadi ya bisa delegasi pekerjaannya dengan rekan-rekannya dan dikerjain bersama-sama, akhirnya pekerjaan tersebut jadinya selesai gitu. Beda dengan si Tristan yang tadi kan dia condongnya negatif kan, terus dia juga kayak menutup diri dengan orang yang jago dari dia, dan akhirnya dia juga nggak mau tersaingi dong sama rekan-rekan yang lebih jago dari dia gitu, dan akhirnya malah kayak terjerumus sendiri, kayak pekerjaannya juga nggak selesai, terus semuanya gue nih super power gitu, gue juga bisa ngelakuin gitu, gue juga pintar, tapi malah ngejerumusin dia jadi workaholic, gak bisa manajemen waktu. Terus juga karena pengen dia tuh pengen dilihat apa yang tadi super power tuh lebih kayak dia tuh gak bisa berkembang gitu, dan akhirnya yang dipromosiin sama perusahaan kan si Felicity itu tadi, yang dia bisa manajemen, bisa ngelihat rekan-rekannya itu nggak mandang sebelah lah, intinya ya kayak gimana ya, pengen sih ketemu orang yang kayak ibaratnya senior kayak si Felicity gitu, yang itu tadi sesuai judul 10 kali energi 10 kali untuk mendorong kinerja ya. Itu kan tadi efek positif tadi kan bisa menularkan dengan rekan-rekan kerja yang tadi. Tambahin ada satu perbedaan lagi yang belum dijelasin antara keduanya, di mana teknik leadership mereka berdua itu beda. Ya, kalau misalkan Felicity bisa dibilang dia like a boss as a leader. Dia kayak bos tapi leader juga. Dia membimbing semua tapi juga memerintahkan semua juga. Contohnya mereka berdua sama-sama memiliki report setiap bulan. Cuman si Tristan dikerjain sendiri. Felicity meminta karyawannya, meminta bawahannya untuk mengerjakan gitu.
namun tetap dengan bimbingan Felicity untuk mengerjakan. Namun si Tristan ini enggak, dia tuh punya karyawan, punya bawahan, tapi bawahan itu nggak kayak karyawan, nggak kayak bawahan, kayak rekan kerja biasa gitu. Tapi dia tetap memegang kontrol, namun bukan kontrol penuh kayak si Felicity. Felicity kalau sekarang ngomong semuanya nurut, berarti ya kayak ngerapul semua. Cuma dikerjain juga sama si Tristan ini. Makanya setiap kali dia bikin report selalu ditolak revisi. Karena dia ngerjain sendiri tanpa melibatkan karyawan bawahannya dia. Seperti itu sih. Mungkin si Tristan itu karena dia perfeksionis yang pertama. Terus jadi karena perfeksionis itu jadi dia gak percaya sama orang gitu, gak percaya sama timnya. Saya juga itu orang-orang yang kayak gini. Jadi memang sampai sendiri yang mana leadership itu memang kayak delegasi adalah nomor 1 gitu. Karena ya perusahaan ngebayar tim lu gitu buat bantu lu gitu. Dan tadi kata baru kenapa dia nggak berkembang karena dia pusing sendiri kan, jadi kayak overload sendiri, burnout sendiri. Jadi dia nggak bisa memikirkan hal-hal yang bukan hal teknis, tapi yang lebih strategis itu lebih susah. Makanya itu kayak jadi ya sebenarnya dia masih jembatan ke timnya untuk naik sih, tapi dia malah dianya ya stuck gitu. Karena leader yang pasti sering denger dari best leader ini born leader lagi gitu. Jadi kalau misalnya si Tristan ini kan berarti tidak bisa melahirkan leader yang lain, dan dia sendiri pun stuck gitu. Jadi semoga kita gak begini. Tapi memang susah, apalagi kalau kita punya apa ya namanya pembawaan diri yang memang kita ini punya perfeksionis atau gimana. Kalau kita kayak mindsetnya klop gitu aja pasti nggak bakal tuh kita berubah, nggak bakal bergerak. Karena memang berat sih, perubahan itu nggak ada yang mudah. Terus sih perubahan itu berat, apalagi menjadi seorang leadership itu maksudnya the next boss. And boss and leader is different ya. Oh, jadi leader atau bos? Owner. Ya. Kakak bos, asal leader. Ya, kita semua yang kayak dong. Oke, nah teman-teman dari Tristan dan Felicity ini bukan Felicity dari Felicity ini apa nih poin-poin yang mungkin insight yang didapat adalah wah ternyata gue terinspirasi sebagai Tristan atau sebagai Felicity. Oke, baru Kepada Tristan. Kalau misalkan pelajaran yang saya ambil pertama, jangan terlalu membebankan suatu pekerjaan kehidupan sehari-hari. Buatlah pekerjaan itu teman kamu, jadi kamu enjoy buat mengerjakannya. Terus yang kedua itu harus selalu positif thinking atas segala sesuatu yang terjadi di kehidupan kita sehari-hari, dan jangan jijik akan namanya pendapat orang lain, karena pendapat orang lain belum tentu buruk, namun bisa belajar. Kalau dari aku ini tertampar banget soalnya dulu kayak kan kalau sekolah tuh banyak ya ada PR PowerPoint gitu kan. Nah, itu pasti segrup. Kalau segrup itu aku pengennya yang sesuai dengan maunya aku gitu. Kalau misalnya pasti bisa aku delegasi ke orang lain untuk ngerjain satu bagian. Nah aku gak puas, pasti gak ada puasnya. Nah itu ternyata hal yang sangat buruk, karena kan kita udah kalau delegasi kan berarti harus percaya sama orang yang kita delegasikan. Nah poinnya adalah transparansi atas kerjasama itu nggak apa-apa banget, jangan menutup diri. Itu aja. Oke. Kalau dari aku tadi pertanyaan mau jadi bos atau leader, pasti aku pengen jadi leader. Karena kalau leader itu ibaratnya kayak kita tuh merangkul, mengayomi rekan-rekan tim kita gitu kan. Dan intinya tuh
ya delegasi, tapi kan yang namanya kerja sama tim itu emang ada yang nggak selalu sempurna gitu kan, karena otak kita tuh nggak cuma kita doang, otak kita tuh banyak gitu, yang namanya tim tuh otaknya banyak. Dan itu kalau misalkan kita nemu pekerjaan yang mungkin dibilang kurang atau skip gitu kan, yang namanya skip, ya skip itu terlewat gitu kan, nggak apa sih kayak miss gitu. Yang namanya itu tim itu kita saling melengkapi gitu kan, nggak apa ya namanya, kalau ada kesalahan nggak main asal ini siapa nih kerjaan ini terus kerjanya jelek banget sih, aku nggak masa kan kayak gitu. Ya namanya kerja tim yang kita saling benar-benar melengkapi. Dan apa ya, kalau misalkan kekurangan kita ya tegur langsung aja gitu, nggak apa namanya, nggak nge-lighting, nggak bullying ya, istilahnya nggak kayak gitu ya, kita main bijak aja. Itu yang namanya leader dan timnya. Oke, nah tadi bagus banget ya poin-poin dari teman-teman. Oke teman-teman, terima kasih. Tadi menyebut dari perkataan bahwasannya kalau tim itu harus saling melengkapi, harus saling mengayomi, dan apa ya, kalau misalnya ada apa-apa jadi kita bisa saling bijak. Tapi tugas dari leadership ini kan calon-calon leader semua, atau bahkan udah jadi leader ya, entah di gengnya, entah di kantornya, entah di rumahnya, apalagi anak pertama gitu, pasti pernah ngalamin kayak yang kalau anak pertama misalnya adiknya jatuh, disalahin kakaknya, ini jatuh karena itu adalah dianggap sebagai leader gitu. Sama halnya dengan leadership di dalam perusahaan atau di kantor gitu, pasti kalau ada yang cacat, yang kalah di atasannya gitu, mau bagus di atasannya gitu, pokoknya semuanya kata atasannya. Itu bagaimana kita membina tim kita sih, makanya bagus jeleknya balik lagi leader. Makanya seorang leader itu bukan hal yang mudah, bukan hal yang enteng, tapi karena kita punya esteem, kita kan punya atasan ya semuanya, jadi kita harus bisa mengerti itu, karena kita nggak pernah tahu kapan kita ada di posisi tersebut, nggak tahu kita akan kena karma atau enggak ketika misalnya kita karena berbeda sama atasan kita pas jadi atasan jadi disebeda-bedain gitu sama bawahan kita nggak akan pernah mau gitu. Oke, terima kasih atas jurus 10 kali lipatnya ini dari Tristan dan Felicity. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya teman-teman Semanggi. Semoga bermanfaat untuk calon-calon leader di Semanggi semua. Dadah.